Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski, STK 118007, Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Indonesia merupakan negara maritim yang luas wilayahnya didominasi oleh perairan. Luasnya perairan Indonesia ini menjadi sangat sempurna dengan beragamnya sumber daya hayati yang dimiliki. Salah satu keberagaman sumber daya hayati yang sangat berpotensi adalah ikan tuna. Alur proses pengolahan stik beku yaitu yang pertama penerimaan bahan baku atau receiving. Bahan baku yang diterima adalah ikan tuna sirip kuning dalam bentuk loin atau utuh. Bahan baku berasal dari beberapa supplier yaitu dari Bone, Sinjai, Bulukumba, Mamuju, Majene, Palu, Donggala, dan Poso. Bahan baku yang diangkut menggunakan mobil pickup dengan menggunakan cold box. Selanjutnya itu pencucian pertama. Pencucian dilakukan dengan menyikat seluruh permukaan ikan menggunakan sikat plastik dan dibilas dengan air dingin yang telah dicampurkan dengan klorin 50 ppm dengan suhu air berkisar 5 derajat Celcius. Proses yang ketiga yaitu pembuatan loin atau loining. Pembuatan loin pertama dilakukan dengan pemotongan kepala secara manual oleh karyawan yang sudah ahli. Setelah itu selanjutnya dilakukan pemisahan daging dengan tulang yang dilakukan dengan menarik pisau dari kepala bagian sebelah kiri ke kanan mengikuti garis insang sehingga sampai pada perut ikan. Lalu kemudian bagian tengah ikan dibelah dan dibalik kemudian dilakukan hal yang sama. Proses yang kelima yaitu pembuangan kulit atau skinning. Proses ini dilakukan dengan cara melepas kulit dari bagian ekor sampai bagian kepala. Setelah kulit terpisah dengan daging, kulit ini kemudian ditampung dalam keranjang biru dan dikembalikan kepada supplier. Selanjutnya proses keenam setelah pembuangan kulit, selanjutnya proses trimming kedua atau pembuangan daging ikan yang gelap. 7 itu sortasi mutu. Proses ini dilakukan oleh karyawan yang ahli dan berpengalaman. Pada proses ini ada beberapa tingkatan mutu yaitu grade A, grade B, grade C, dan grade D. Nah, kemudian proses yang ke-8 dilakukan penimbangan yang pertama. Penimbangan dilakukan untuk mengetahui berat dari bahan baku sebelum diproses menjadi produk dan dicatat dalam tally sheet. Penimbangan ini menggunakan timbangan digital yang dilakukan secara hati-hati untuk mencegah terjadinya kesalahan pencatatan. Kemudian proses yang ke-9 itu pencucian kedua dilakukan untuk membersihkan sisa daging dan darah yang masih menempel pada loin serta menjaga rantai dingin pada ikan. Nah, di sini dilakukan dengan mencelupkan loin ke dalam air es dengan suhu 0 derajat Celcius sampai 4 Celcius sebanyak kurang lebih 30 liter yang ditambah klorin sebanyak 200 ml. Proses selanjutnya yaitu pemotongan stik atau cutting stick. Pemotongan dengan menggunakan pisau tajam agar pada saat pemotongan stik dapat dilakukan dengan lancar dan tidak merusak bahan baku. Nah, kemudian proses selanjutnya itu penimbangan kedua. Pada penimbangan kedua, bahan baku yang sudah dipotong diletakkan pada pan plastik sesuai dengan jenis produk, lalu ditimbang dengan timbangan elektrik dan dicatat lagi. Kemudian proses selanjutnya dilakukan pengemasan sementara. Hal ini dilakukan dengan cara memasukkan stik yang telah dipotong-potong ke dalam plastik yang sudah ada di dalam basket dengan hati-hati. Dalam kondisi bersih dan dilapisi dengan spons yang sudah direndam klorin terlebih dahulu. Plastik yang digunakan adalah jenis plastik LDPE dengan ukuran 50 x 80 cm. Kemudian proses selanjutnya itu yaitu penyemprotan CO. Sebelum pemberian es, dilakukan penyedotan udara yang ada di dalam plastik, kemudian diberikan gas CO dan diikat dengan karet gelang untuk menghindari terjadinya kebocoran. Selanjutnya itu penyimpanan dingin. Bahan baku yang telah diberikan CO disimpan dalam chilling room selama 48 jam untuk menunggu terjadinya penetrasi CO ke dalam ikan. Nah, suhu pendingin di sini antara 0 derajat Celcius sampai dengan -2 derajat Celcius. Kapasitas chilling room adalah 20 ton. Proses selanjutnya yaitu pengecekan akhir atau final check. Nah, pada tahapan ini dimulai dengan mengecek ulang kualitas bahan baku atau produk yang telah didinginkan. Jika masih ada bahan baku yang belum mengalami perubahan warna secara sempurna pada daging saat sebelum dan sesudah dilakukan penyemprotan CO, maka dilakukan penyemprotan ulang. Selanjutnya pemvakuman atau vacuum sealing.
Stik yang telah dikemas dalam plastik kemudian dipindahkan sebagian ke dalam mesin vakum. Nah, vakum ini berfungsi untuk menghisap atau mengeluarkan udara yang ada dalam plastik sehingga produk diusahakan hampa udara dan kemudian disegel ujung plastik yang terbuka. Nah, stik yang telah divakum dicek ulang guna mengetahui terjadi kebocoran atau tidak. Jika terjadi kebocoran, maka akan dilakukan pengemasan ulang. Proses selanjutnya yaitu pembakuan. Nah, stik dibakukan menggunakan ABF atau air base freezer yang terdiri dari satu unit dengan kapasitas 3 ton. Produk dilakukan pembakuan selama kurang lebih 16 jam dengan suhu ABF minus 40 derajat Celcius sampai minus 45 derajat Celcius. Selanjutnya penimbangan yang keempat dilakukan sebelum produk di packing dan didistribusikan. Tujuannya adalah untuk menentukan berat stik, berapa beratnya per master karton. Pada proses ini dilakukan pemisahan stik berdasarkan size dan juga memisahkan berdasarkan kode traceability. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pengepakan dan pelabelan. Tahap ini dilakukan dengan menggunakan master karton yang dilapisi dengan plastik jenis LDPE agar produk tidak bersentuhan langsung dengan master karton. Penyusunan stik dalam master karton dilapisi dengan polyform untuk mencegah terjadinya gesekan pada produk. Storage. Produk yang telah dipacking disimpan di dalam cold storage dengan suhu minus 20 derajat Celcius sampai minus 30 derajat Celcius dengan kapasitas 75 ton. Produk dalam cold storage diatur sesuai dengan negara tujuan dan jenis produk untuk memudahkan pembongkaran pada saat kegiatan ekspor. Nah, proses yang terakhir yaitu pemuatan atau stuffing. Pemuatan produk dilakukan secara manual di mana master karton dipikul oleh karyawan ke dalam kontainer dengan